Maka oleh karena itu sekali lagi dalam kegembiraan kita, dalam kesenangan kita memperingati 17 Agustus ini, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena sehingga kita sekali lagi melupakan akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperingati itu penting. Memperingati itu penting. Yang lebih penting lagi dari itu ialah bagaimana kita selalu mengingat jasa-jasa pejuang-pejuang kita, jasa-jasa orang tua kita terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Memperjuangkan kemerdekaan ini sehingga saat ini alhamdulillah kita bisa bebas beraktivitas, kita bisa bebas beribadah, kita bisa bebas berbuat. Maka oleh karena itu dalam perbuatan ini, dalam kebebasan kita, sekali lagi jangan sampai kebebasan ini membuat pejuang-pejuang kita menjadi sedih karena kita. Kenapa? Karena dalam kita memperingati melewati batas, atau bahkan sekali lagi meninggalkan Zat yang maha pemberi segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih kita, takut kita, menangis pada pejuang-pejuang kita, jikalau dalam peringatan ini, dalam memperingati kemerdekaan ini, kita sibuk dengan hingar-bingar kesenangan-kesenangan saja, tapi lupa akan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa akan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa mendoakan orang tua kita, lupa mendoakan pejuang-pejuang kita. Karena doa inilah yang insya Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada pejuang-pejuang kita, kebahagiaan kepada orang tua kita yang telah merebut kemerdekaan ini. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah mati, ada 3 hal yang tidak akan terputus ganjaran pahalanya walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dipergunakan untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, kemaslahatan umat, kemaslahatan agama kita Islam, untuk memajukan Islam, untuk mensyiarkan agama kita Islam. Ilmu yang bermanfaat, bukan cuma ilmu agama saja, ilmu dunia pun ketika ilmu itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, maka insya Allah ilmu itu pun bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah bisa memberikan kebaikan kepada kita. Dan juga doa, wa waladin salih yad'u lah. Setiap kita tentunya punya orang tua. Sekali lagi, setiap kita punya orang tua. Maka oleh karena itu setiap anak, setiap orang tua tentunya mengharapkan agar anak-anaknya mau mendoakan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu dari saat ini ketika kita berharap nanti anak-anak kita mau mendoakan kita, maka kita pun sekali lagi harus banyak mendoakan orang tua kita. Baik itu orang tua kandung kita, orang tua yang merawat kita, orang yang telah berjasa untuk kita. Mari kita selalu mendoakan, semoga insya Allah dengan doa-doa kita, maka insya Allah mereka akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan ganjaran subhanallah, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dari kita insya Allah anak-anak yang soleh, dari kita generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang soleh, insya Allah mereka akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan dari kita. Maka oleh karena itu subhanallah tadi sebagaimana disampaikan oleh pengurus masjid, insya Allah lusa besok malam akan mengadakan zikir akbar, subhanallah, zikir bersama, munajat bersama. Inilah juga salah satu kita bersyukur kepada pejuang-pejuang kita yang telah memperjuangkan darahnya untuk kita.
Tidak menghiraukan mereka mati di mana, mereka berjuang untuk kita yang saat ini kita hanya tinggal merasakan, menikmati. Maka oleh karena itu sekali lagi, bukan kita tidak boleh menikmati kemerdekaan dengan kebahagiaan, bukan. Boleh, silakan. Tapi sekali lagi jangan sampai karena kesenangan, karena kebahagiaan itu melalaikan kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nauzubillah. Karena ini merupakan kenikmatan dari Allah, harus kita syukuri. Tapi kata Allah, ketika kita lalai dari mensyukuri nikmat ini, lalai, na'udzubillah. Dikatakan dalam Al-Quran sebagaimana yang kami bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah, bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk kita bisa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Kemerdekaan ini nikmat dari Allah. Maka mari kita pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Tadi kami katakan di awal, bagaimana dengan kemerdekaan ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengenang jasa-jasa pejuang, jasa-jasa ulama-ulama kita, orang tua yang telah berjuang untuk kita. Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih menyadari dan lebih mensyukuri, dan juga bisa memberikan manfaat kebaikan buat orang lain. Maka subhanallah, ketika kita bisa seperti ini, Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita lalai dari ini, tidak benar dalam mempergunakan nikmat Allah, jadi kami katakan di awal, kita lalai, asyik dengan hura-hura, lupa ibadah. Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan nikmat ini berubah menjadi nikmat bagi kita, berubah menjadi siksaan bagi kita. Kita tidak ingin akan ini. Maka oleh karena itu, mari selalu kita saling ingat mengingatkan, saling tegur, saling nasihat menasihati. Jikalau mungkin ada lalai dalam diri kita, ada kelalaian, kealpaan dalam diri kita, keluarga kita, siapapun kita, mari kita sama-sama selalu ingat mengingatkan. Agar apa? Agar tentunya kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini punya nilai nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membawa kebahagiaan buat kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tegur. Dan yang perlu kita ingat bersama, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, yang mau mengarahkan kita kepada kejalan Allah, kebaikan, maka jangan sampai kita mau tersinggung ataupun marah, merasa diri kita, aku ini sudah tua, nggak perlu kau nasihati. Aku ini ilmu aku sudah pinter, ilmu aku lah banyak, kamu masih baru belajar, gak usah nasihatin aku. Jangan sekali lagi. Karena ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kelalaian kita, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau menasihati kita, mengarahkan kita kepada jalan Allah, pada hakikatnya Allah masih sayang kepada kita. Allah tidak ingin diri kita, keluarga kita nanti hanyut dalam kemaksiatan. Allah tidak ingin diri kita dan keluarga kita nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, menjadi temannya syaitan. Allah tidak ingin itu. Makanya Allah mengutus manusia-manusia untuk yang mau mengajak kepada kebaikan, berzikir bersama, berdoa bersama, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah masih sayang kepada kita. Jadi jangan sampai ego kita terlalu tinggi, Karena mungkin tadi kami katakan di awal, usia kita lebih tua, umur kita lebih tua.